salamnya dari Bu Tuti, kemudian kita di depan HP ataupun laptop kalian semuanya, sambut salam Bu Tuti dengan penuh semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buka dulu dengan membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas berdoa dengan baik dan sungguh-sungguh. Semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang berhalangan pagi ini mengikuti, insya Allah nanti sore akan di-share YouTube-nya oleh Pak Mulyadi. Mulyadi siapa sih Bu Tuti? Siapa? Yuk cari dari kami siapa Pak Mulyadi. Oke. Baik, untuk pagi hari ini Zoom Bahasa Indonesia Bu Tuti awali dengan materi yang mudah dulu. Ya. Anak siap ya. Nanti kalau tidak paham boleh chat atau langsung bertanya. Jadi boleh nanti dibuka audionya, boleh langsung disampaikan ya. Oke. Jadi kita santai saja. Santai, namun sungguh-sungguh. Baik, untuk yang pertama tentang ya Pak. Oke, yes. Kata baku. Nah, Bu Tuti, kata baku. Aku belum hafal. Ya, anak-anak mulai dari sekarang mulai membaca niteni nek basa Jawa niki. Dititeni kata baku. Jadi kata baku itu kata yang sudah disahkan menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, kalau kemarin waktu masuk di kelas A dan kelas B ya, begitu, itu menerangkan tentang contohnya aja. Es krim, tulisannya kan ijo creang. Itu kan bahasa Inggris Bu Tuti. Iya, tapi karena itu sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia, maka es krim itu sudah masuk dalam kosakata bahasa Indonesia. Meskipun itu dari luar negeri. Dari mana? Dari Inggris. Oh, kan bahasa Inggris ya. Ecer kream. Itu kata baku yang sudah di Indonesia. Maksudnya disahkan. Kan nggak mungkin kamu beli di toko terus bilang beli es krim. S-nya tulis es krim enggak, tulisannya ecer kream. Nah, bahasanya kalau disampaikan, dilesankan es krim. Atau sekarang muncul istilah-istilah kafe, C-A-F-E. Kalau dalam bahasa Indonesia kan warung kopi. Tapi kan sekarang nggak keren Bu. Mau kemana warung kopi gitu ya. Nah, jadi sekarang pakainya kafe itu sudah di Indonesia kan juga sudah dibakukan. Ya anak-anak ya. Jadi kata baku itu kata yang sudah diakui dibenarkan dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, kata baku dalam tayangan yang ditayangkan di ya bisa dibaca ya. Itu contohnya apotek. Kemarin ulangan masih banyak yang lupa ya. Apotek pakai E, apotek. Nanti kalau mengingat-ingat jadi gini. Kalau diteruskan apotek itu kan nama toko gitu ya, nama tempat untuk menjual obat. Nah, orangnya yang paham tentang obat itu, ahlinya itu namanya apoteker. Jadi kalau kalian bilang apotek salah karena nggak ada apoteker, adanya apoteker. Ya, apoteker ya. Kemudian aktif itu pakai F, aktif ya, aktif. Kemudian lubang
Lubang, U ya, pakainya U. Tapi orang Jawa lubang Bu ngomongnya ya orang apa-apa nek nulis bahasa Indonesia lubang. Ingat dulu gue ya. Lubang. Berikutnya utang, bukan pakai H ya, tapi utang ya. Utang piutang, utang ya. Kemudian zaman pakai Z. Terus cabai. Bu, Lombok. Alah, Lombok ini Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu pakai cabai. Bukan cabai, bukan cabai. Tapi bacanya sering kalau kita melisankan berkomunikasi cabai. Itu biasa. Seperti Indonesia. Indonesia itu I ya. Tulisannya I. Indonesia. Tapi kan kalau kita menyampaikan itu kan enggak in kayak misalnya Indonesia tanah air, bukan Indonesia tapi N, memang begitu. Jadi secara tulisan tuh I, tapi membacanya atau menyampaikannya seperti E, itu biasa. Kemudian izin pakai Z. Tahun kemarin kata izin ini keluar di soal ujian, makanya begitu disampaikan lagi. Pakai Z. Ijazah. Seperti bahasa Arab ya. Memang bahasa Indonesia itu disadur dari bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Untuk memperkaya kosakata di dalam bahasa Indonesia. Itu yang kata baku ya anak-anak ya. Nanti dihafalkan di tema 3 jilid 6C. Jilid 6C, tema 3 itu ada kata baku. Nanti kalian baca. Ya. Anak-anak, tolong ya, tanggal dirawat ya untuk pasnya, untuk besok penilaian akhir semester itu diajukan menjadi tanggal 2 Desember. Jadi pekan ini kalian diminta untuk jaga kesehatan. Yang kemarin batuk pilek, berges badannya dijaga. Oke, biar kalian bisa mengikuti pas dengan baik. Oke, anak-anak ya, tolong ya diperhatikan kelas 6 ini ya, jaga kesehatan agar bisa mengikuti ujian dengan baik. Lanjut, kalimat efektif. Setelah kata baku, disampaikan kalimat efektif. Mengapa? Karena ada sambungannya. Setelah kata baku, nanti muncul kalimat efektif. Karena kalimat efektif itu di dalamnya terkandung kata baku. Dinamakan efektif kalau semua katanya sudah baku. Oke, contoh misalnya. Halo, kesini deh. Aku lagi sedih nih. Gitu ya. Itu semuanya bukan kata baku. Maka dia dinamakan bukan kalimat efektif. Ada deh, ada nih. Ya. Itu hanya kalimat atau kata-kata yang sering diungkapkan tapi bukan dalam bentuk bahasa yang baik dan benar. Sesuai dengan boleh kalau kalian sedang ngobrol, sedang telepon atau WA, itu boleh menggunakan kata-kata yang tidak baku. Namun kalau dalam bahasa tertulis bahasa Indonesia harus efektif. Kalau efektif berarti harus baku. Oke, contohnya, ini kemarin sudah disampaikan di kelas B dan A. Nah, agar kelas C dan D juga bisa menikmati, Budi akan sampaikan juga ya. Jadi, contoh kalimat efektif itu yang mudah-mudah aja ya, yang dulu. Nanti yang kalimatnya panjang-panjang bisa kalian baca di buku tema 3 ada. Tema 3 dan tema 2 ada kalimat efektif. Jilid 6B dan jilid 6C ada. Ya. Jadi Bu Tuti minta buku yang sudah dibeli dengan harga yang tidak murah, tolong dibaca. Ya, dibaca. Oke, contoh yang pertama. Di situ ada kalimat para bapak dan ibu. Yang titik-titik itu bisa diteruskan dengan yang lainnya ya. Tapi menekankan ada kata para. Kalau sudah menggunakan kata para, maka
yang mengikutinya adalah satu-satu, bapak satu, Astagfirullahaladzim. Nek sarep ditu. kalau sudah menggunakan kata para hanya kata bapak dan ibu. Nah, kalau anak-anak ya sudah satu aja. Ya, para murid aja. Enggak usah didobel-dobel. Berikutnya yang contoh yang kedua. Kalau para dihilangkan, kalian ingin menggunakan kata bapak, bapaknya didobel. Bapak-bapak ada diberikan strip ya sebagai bentuk kata ulang. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu saja, cukup itu saja. Ya, anak-anak paham ya? Ulangi lagi. Kalau sudah menggunakan para, cukup satu, para bapak dan ibu. Jadi paranya di depan. Kemudian kalau tidak ada para, bapak strip, bapak dan ibu strip. Mengapa? Karena dalam bentuk jamak. Ya. Tapi kalau kamu menyebutnya misalnya di undangan ya bapak dan ibu. Tapi kalau pidato kemudian sedang berorasi kan perlu menyapa lebih dari satu, maka ya menggunakan kata para bapak dan ibu atau bapak-bapak dan ibu. Dan contoh yang lain ya, maaf. Itu tidak tuliskan di sana. Anak-anak mendengarkan saja. Contoh yang lain. Boleh kamu tulis di bukumu atau di lembar kertasmu atau di lembar yang ulangan kemarin ya. Contoh yang ketiga dari kalimat efektif. Dito naik ke atas rumahnya. Dito naik ke atas rumahnya. Ya. Nyanya disambung ya, rumahnya disambung. Kemudian ini tidak efektif, sangat tidak efektif. Coba perhatikan, siapa yang sudah bisa menemukan di mana letak ketidakefektifannya. Oke? Sudah bisa menemukan di mana letak ketidakefektifannya? Naik ke atas. Anak kalau naik itu mesti kemana? Atas. Atas. Ya, kalau sudah naik nggak perlu pakai ke atas. Kalau naik dia naik. Kalau mau ke atas, pilih salah satu. Kan nggak ada naik ke bawah, ya. Naik mesti ke atas. Jadi pilih salah satu. Dito naik ke rumahnya atau Dito ke atas rumahnya. Ya. Contoh yang keempat. Kita kasih sedikit saja contohnya karena mengingat waktu yang terbatas ya. Mungkin kalian paham, nanti kalau tidak paham boleh ditanyakan lewat Zoom ini, langsung dibuka audionya langsung. Yang keempat, Dita masuk ke dalam ruangan ujian. Dita masuk ke dalam ruangan ujian. Sama tadi, kalau sudah masuk berarti ke dalam. Masuknya dihilangkan. Masuk ke dalam. Dita masuk ruangan ujian atau Dita ke dalam ruangan ujian. Ini salah satu saja. Oke ya. Kata ke dipisah ya. Kata ke itu kata depan dipisah ya. Ke atas, ke dalam itu dipisah. Oke. Itu yang tayangan yang pertama. Berikutnya, minta maaf Pak Rahmat, tayangan yang kedua. Kata baku kalimat efektif sudah dipahami? Ataukah ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke materi yang lain? Kata baku kalimat efektif sudah? Nggak ada masalah ya? Bisa ya? Oke. Kalau bisa langsung ke materi berikutnya tentang formulir. Formulir alhamdulillah nilainya bagus semuanya. Ada yang 100, ada yang 95, yang paling sedikit itu 80. Bu, tapi kemana aku udah dapat nilai yang jelek, Bu? Oh, ada ya? Ya kayaknya ada sih, hanya satu orang. Tidak cermat, ulangi lagi. Kalian tidak mencermati soal. Ini bahaya. Ini maaf ya, bocoran saja. Insya Allah. Besok penilaian akhir sekolahnya itu bentuknya adalah PTM dan luring.
Jadi tidak pakai Google Form. Semoga tidak berubah ya. Jadi kalian datang ke sekolah, kemudian ada juga yang membawa soal ke rumah. Tapi benar-benar nanti soalnya itu dipantau. Nah, kalian harus membaca soal dengan sungguh-sungguh. Ulangan yang kemarin, evaluasinya kalian tidak membaca soal dengan sungguh-sungguh. Jadi, ketika soal itu disampaikan, yang terjadi adalah itu soalnya si Usman. Kenapa namamu dituliskan di formulir? Ayo, kan sudah diberitahu, dibaca soalnya. Yang ditulis si Usman kok malah namamu Mulyadi? Bukan. Meskipun yang kerja ngatur namanya Mulyadi, ini bukan kamu yang mengisi formulir, namanya si Usman. Kok malah si Mulyadi? Ya nilai jadi 20, apa kasih 0 ya mesake terus 20. Jadi yo ngerti sakjane orang mau soal. Nah, soal dibaca dengan sungguh-sungguh ya sayang ya. Baik, tentang formulir. Ulangi lagi ini gampang banget. Tentang formulir. Yang pertama penulisannya. Penulisan. 1. Tempat tanggal lahir. Kemarin ulangan anak-anak banyak yang terkecoh. Ya, harusnya yang tempat itu nama kota. Misalnya Jakarta, Semarang, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Magelang, New York. Apa bukan kamu lahirnya di New York? Kalau besok kamu menikah, terus punya anak di New York ya, padahal New York. Aku pengen di Madinah, boleh. Nanti lahir di kota Madinah atau Mekah, ya. Atau di mana? Kota mana lagi? Mau di Tokyo, boleh. Ya, akhirnya di sana. Ya. Baik, ulangi lagi. Tempat tanggal lahir itu kota. Setelah kota tanda koma. Ingat, setelah kota koma. Nah, setelah koma kan tanggal. Ada 2 versi. Kalau bulannya itu ditulis angka, Semarang, 6, straight 8, straight tahun. Tahun tidak boleh disingkat. Ya Allah, kemarin tahunnya disingkat. Tahunnya diutuhkan. 2000, apa meh 1999. Jadi tahun itu benar-benar dijabarkan tahunnya. Kalau bulan boleh ditulis angka. Ya. Terus ada lagi model yang kedua. Bulannya ditulis namanya. Agustus, Januari, Mei, tapi tanpa strip. Tahunnya tetap. Itu nama bulan, penulisannya seperti itu ya. Nak diingat-ingat ya nak, gampang ini ya, gampang sekali. Jangan sampai hanya salah atau lupa terus jadi nilainya berkurang. Ya, oke. Tempat tanggal lahir sudah dipahami, sudah bisa ya, gampang ya. Oke. Berikutnya masih tentang data formulir. Nah, ketika mengisi nama kalau dalam formulir itu namanya nama lengkap. Bulan kemarin tuh putih kok Usman. Lah memang namanya Usmanto yo. Kalau namanya Rahmat Mulyadi ya ditulis Rahmat Mulyadi. Tapi kalau Mulyadi toh ya Mulyadi toh sesuai dengan namanya kan dia namanya panjang banget. Kalau panjang banget mau disingkat biasanya kalau formulir itu nama panjang, nama lengkap. Ada juga tambahan nama panggilan. Sesuai dengan nama panggilannya, misalnya Rahmat Mulyadi panggilannya Memet. Apa? Serah. Ya, itu anak-anak ya. Oke. Kemudian nama panggilan itu terserah kalian. Misalnya, namanya Hilda siapa gitu ya. Panggilannya Ida, nggak masalah gitu ya. Terserah yang punya nama gitu ya. Tapi kalau Pak Jono jangan yang lain ya Pak Jono gitu ya, jangan Pak Jojon gitu ya. Bercanda ya. Oke. Ya semangat ini ya, semangat. Terus alamat. Nah, alamat juga lengkap ya, Nak ya. Alamat lengkap.
alamat itu harus lengkap dalam formulir. Ditulis semuanya. Ya, dusunnya, RT-nya, ya, RT. Kalau jalan ya pakai nomor, ada kode pos ya pakai kode pos, gitu ya. Harus lengkap. Kemudian dalam formulir ini Budi lupa menuliskan ya, tapi bisa kamu tambahkan di catatanmu. Ini formulir kan dibagi 3 ya kemarin ya. Ada formulir pendaftaran, kemudian ada formulir daftar riwayat hidup, kemudian ada formulir tentang pengiriman barang, tentang pengiriman uang dan sebagainya. Ya anak-anak ya, ada faktur, ada wesel ya. Baca di ini tema 5. Tema 5 jilid 6E itu lengkap. Nah, Budi hanya ingin mengingatkan lagi. Kalau yang namanya formulir pengiriman barang, oke, pengiriman barang ya, berarti yang ada hanya nama pengirim, kemudian nama yang dituju, alamat tentunya, kemudian nama barang, harga, dan jumlah. Tempat tanggal lahir tidak ada. Jadi besok kalau ada soal, misalnya soalnya begini, anak-anak data apa saja yang terdapat pada formulir pengiriman barang, nah itu disampaikan. Misalnya jumlah, barang, harga, nama pengirim, terus ada pilihan lagi, ada tempat tanggal lahir, hobi, cita-cita, itu enggak ada. Paham ya nak ya? Bisa bedakan ya. Oke. Kemudian ada lagi pengiriman uang. Nah, pengiriman uang kalau yang kemarin dalam soal Budi itu kan wesel pos. Nah, sekarang wesel pos tidak banyak digunakan. Sekarang orang banyak menggunakan transfer di bank. Mereka datang di bank, ambil slip. Tahu slip ya? Kayak formulir gitu, pengiriman uang atau setoran uang gitu ya. Nanti di situ kamu mengisi. Nah, kalau memakai yang di bank itu nanti ada KTP, ada nomor rekening. Jadi anak-anak ini sudah mulai berkembang ya pengetahuannya ya tentang ini. Kalau wesel pos kemarin lewat kantor pos, jadi kalau pengiriman uang lewatnya di bank. Kalau pengiriman uang yang transfer itu lewatnya di bank. Bisa juga lewat ATM. Tapi kalau mesin ATM itu kalau dalam bahasa Indonesia tidak begitu ditekankan ya, yang ada problem ya yang di bank. Oke, anak-anak ada pertanyaan? Oke, ya terima kasih. Untuk pendidikan itu adanya di daftar riwayat hidup. Ya, jadi biasanya kalau formulir biasa pendaftaran ekskul atau karate itu jarang menggunakan pendidikan. Namun kalau daftar riwayat hidup pasti ada pendidikan. Dari TK hingga perguruan tinggi. Ya. Bahkan kalau misalnya kamu besok bekerja, pasti ada pengalaman kerjanya juga. Yang membedakan antara daftar riwayat hidup dan formulir biasa. Kalau formulir biasa itu yang paling umum itu nama, alamat, tempat tanggal lahir, ya. Cita-cita, hobi itu atau kegemaran itu tidak terekspos atau tidak tertulis di situ. Tapi kalau daftar riwayat hidup pasti lengkap dari kamu lahir sampai hari terakhir kamu sebagai apa tertulis di sana. Oke, jadi kalau pendidikan itu biasanya banyak terdapat di daftar riwayat hidup. Tapi ada juga formulir yang menggunakan atau formulir pendaftaran yang menggunakan pendidikan juga ada. Misalnya kamu daftar kursus karate di luar, bukan di sekolahan ya, bukan ekskul ya, daftar di tempat kursus lain gitu ya. Itu ada pendidikan berarti kelas 6 SDIT Araihan Bantul. Paham? Oke, lanjut ya. Jadi anak-anak diulang lagi tentang formulir ya. Jadi tentang formulir ini kalian harus jeli, cermat, membaca apa yang diminta. Jadi mengisinya sesuai dengan data yang diminta. Ya. Terus penulisannya juga pakai tanda baca yang benar. Ya. Berikutnya yang poin berikutnya di formulir adalah
huruf kapital. Kemarin Bu Tuti baik hati loh, tak benerkan. Bu Tuti benarkan meskipun huruf kapital belum tertulis dengan benar. Nama, maaf, ini jadi Pak Rahmat jadi kali-kali biar tahu biar semangat. Rahmat Mulyadi, ada dua kata, R dan M. Berarti Rahmat R yang pertama hurufnya besar atau huruf kapital, M yang kedua kata Mulyadi, M-nya besar. Bu lah kalau namanya 4 Bu. Rahmat Mulyadi Solih. Sekali. Oh, namanya bagus. Rahmat Mulyadi Solih sekali. R-nya besar, Mulyadinya M-nya besar, Solihnya S-nya besar, sekalinya S-nya besar. Karena ada 4 nama. Oke anak-anak ya. Ini penting. Besok kalau pas PAS akhir semester Budi akan jeli. Ya. Nah, kalau memang huruf kapitalnya keliru ya Budi akan kurang ini lagi. Kemudian nama alamat juga besar. Dusun kalau diikuti dengan nama dusun Bejen, berarti dusunnya D-nya besar, Bejen besar. Dusun Mandingan, D-nya besar, Mandingannya N-nya besar. Oke. Kemudian desa juga kalau diikuti namanya, desa Bantul, desa Sidomulyo, desa Mangunan. Berarti nanti D-nya besar, terus nama itu juga besar. Kota juga, kota Bantul. Tapi biasanya kalau formulir itu, kalau udah kota kayaknya jarang terus kota. Jadi langsung misalnya dusun Bejen, desa Bantul, Yogyakarta. Biasanya begitu sih. Jadi nggak terlalu panjang banget. Cuman kalau misalnya ada nanti pertanyaan tentang kota, ya berarti kalau kota diikuti dengan nama, kotanya besar. Ya. Untuk formulir adakah pertanyaan? Mudah ya ini ya. Di kata kuncinya adalah Anda baca huruf kapital, isi formulir juga harus lengkap sesuai dengan yang ditanyakan. Kemudian kalau ada nanti rupiah, nah ini yang rupiah yang belum disampaikan ya. Tulisan RP, R-nya besar, P-nya kecil tanpa titik. Langsung. Jadi kalau RP, R-nya besar, P kecil, kemudian langsung jumlah tanpa jeda, tanpa spasi. Misalnya RP 1 juta ya, langsung satunya dekat dengan P-nya. Ya. Belakangnya baru nanti ada kode belakang 1 juta berarti koma 00. Biasanya gitu. Di koma 00 itu 00 itu hanya menunjukkan bahwa ini rupiah. Bukan kayak Pak Jono yang desimal koma 0 bukan ya. Ini hanya tulisan bahasa Indonesia koma 00 itu menunjukkan bahwa ini tanda rupiah. Oke. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis paragraf. Tayangan berikutnya. Bu Tuti. Sudah mulai berpikir, anak-anak, oke, nggak ada yang ngantuk ya, pagi-pagi kok ngantuk ya Allah. Bu Tuti. Ya, enggak ya. Semangat ya. Oke, nanti setelah selesai salat duha, terus ada yang belum mandi, bisa apa-apa wes, belum mandi apa-apa wes, ngawulu soalnya. Tapi nanti setelah Zoom langsung mandi salat duha. Belum mandi, tapi sudah sarapan, nggak apa-apa, mungkin sehat. Boleh toh Bu, yo mergo dimaafkan. Tapi besok kalau mau ikut Zoom ya mandi dulu, sholat duha dulu. Karena ini 7:30 ya nak ya, nggak apa-apa lah. Tapi jangan sering-sering ya, sering-sering nggak mandi pagi ya. Mandi pagi itu bagus ya nak. Betul pernah baca satu artikel, mandi pagi itu sebelum jam 7 itu bagus. Bahkan kalau kamu berani mandi pukul 5 pagi, subuh itu bagus lagi. Jadi kalau mandi pagi sebelum jam 7. Kalau mandi sore jangan sampai jam maghrib, itu jelek ya. Bu Tuti. Baik, mau tanya. tentang jenis-jenis paragraf. Kemarin Bu Tuti sudah berikan soal, sudah diterangkan mengapa jawabannya aneh-aneh ya anak-anak ya. Kenapa ya? Jadi yang menjawab benar itu hanya berapa anak. Terus kalau kamu jawabannya misalnya kan harusnya kan jawabannya deskripsi, tapi kamu jawabannya persuasi, ada yang argumentasi, ada yang narasi. Nilainya lebih lumayan. Nenek jawabannya aneh, malah menyambung kalimat. Aduh lah, kok ini nyambung kalimat ini bukan kalimat rumpang,
Nggak perlu dijawab dengan kalimat, jadi malah ditambahi kalimat sendiri ya tak. Kasih nilai. Bu Tuti. Bu Tuti. Ya. Assalamualaikum Bu Tuti. Bertanya? Oke, nggak ada ya. Kalau jawabannya teks eksplanasi bukan. Ini jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf. Kalau teks eksplanasi, Bu Tuti tidak menamakan jenis paragraf. Ayo, jangan kacau balau. Di kelas kemarin ngelek ya Bu, iki ngelek ya apa? Heng ya Pak. Ya ngelek ya Bu, aduh ya kok saya ngelek banget. Bu, mau bertanya. Iya, bertanya apa? Bu, Tanya kalau apa? kalau misalnya tanggal 6 November itu pakai 006 atau 6 langsung? Yang keras, Nak. Ulangi, Nak. Keras. Kalau tanggal 6 November itu tuh pakai 06 atau langsung angka 6? Oh alah, sebentar. Balik ke formulir. Bagus, terima kasih. Ini kayaknya Mbak Maulida ya suaranya, kalau nggak salah. Kalau dalam formulir, itu 6-nya tidak pakai 0. Langsung yang teruskan dulu. 6 Agustus 1967. Nggak usah pakai 0. Kecuali kalau kamu ganti PIN. Kalau kamu ganti PIN, buka ATM itu ada 06, 08. Atau, ingat betul, kalau formulir untuk ujian, untuk yang lembar kerja ujian, itu memang khusus. Itu permintaan dari sana, dari yang tim komputernya, biar nanti di scan itu bisa. Itu 06, 08 itu khusus. Makanya tim mengatakan begini. Coba diperhatikan. Mengisi formulir tergantung permintaan dari formulir itu. Kalau kamu ngisi formulir untuk ujian besok, ujian ASPD dan sebagainya, itu kan memang ada 06, 08. Agar kalau nanti bulannya 11, itu kan 11 itu tergantung dari permintaan si formulir. Tapi kalau formulir yang standar, yang biasa, itu ya 6 bantol atau kota apa, koma 6, kemudian bulannya kalau angka ya pakai strip 6, strip 8, strip 1967. Tapi kalau bulan ya Semarang, koma 6 Agustus 1967. Paham ya? Jadi permintaan si formulir. Permintaan formulir. Paham? Ya. Paham. Paham ya? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Senang Bu Tuti. Nah, kembali ke jenis paragraf. Ada 4 jenis paragraf. Yang kelima Bu Tuti tidak tuliskan karena ini tidak akan keluar di ulangan ya. Jadi hanya 4 saja biar kamu fokus. Perhatikan, yang pertama, paragraf narasi. Ini jenis paragraf ya. Narasi, cerita, ada tokoh, ada alur, ada latar. Pokoknya cerita aja. Tokohnya siapa? Misalnya tokohnya si Rara, Riri, Rere, gitu ya. Kemudian ada alur. Alurnya misalnya pagi hari aku bertemu Maulida di jalan. Maulida pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Karena begitu, itu cerita narasi. Akhirnya kita bersepeda bersama ke sekolah. Itu narasi. Oke, anak-anak. Berikutnya yang kedua. Paragraf deskripsi. Deskripsi. Deskripsi itu seperti soal yang kemarin, menggambarkan. Jadi anak-anak tuh yang belum pernah melihat pantai Indrayanti itu bisa, kayak gitu tuh pantainya. Atau misalnya Pak Ahmad Mulyadi habis pergi ke Mekah, ke Madinah, pulang menulis sebuah deskripsi. Ka'bah itu diberikan lapisan kain hitam di sekelilingnya. Di situ ada Hajar Aswad, kemudian ada makam Ibrahim, gitu ya. Sampai detail, sampai kamu tuh membayangkan di sana, oh ya Allah begitu ya. Itu deskripsi. Atau misalnya Bu Ana
Misalkan tentang Kota Lamongan. Kota Lamongan itu berjarak 60 km dari Surabaya. Jalannya mulus. Meskipun berliku-liku tapi tetap nyaman. Kanan kirinya banyak ditanami kebun. Deskripsi, jadi bisa membayangkan. Contohnya yang kemarin ya, contoh soalnya yang Pantai Indrayanti, terletak di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini berjarak 60 km dari pusat kota Wonosari, Gunung Kidul, dan memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk tiba di sana. Pantai ini bersih dan tidak ada sampah. Pasir putih yang halus terhampar luas di seluruh pantai itu. Gunung-gunung menjulang di sekitar pantai dengan pepohonan. Ombaknya cukup besar dan tinggi, sehingga wisatawan dilarang untuk berenang di pantai itu. Ini deskripsi, jadi benar-benar menggambarkan bagaimana Pantai Indrayanti itu letaknya di mana, itu deskripsi. Kemudian yang ketiga, paragraf argumentasi. Ini anak-anak sering menulis begini. Contoh misalnya ya, pada musim hujan ini olahraga yang paling baik adalah senam. Itu argumentasimu. Tapi ada anak yang lain mengatakan pada saat ini di masa pandemi, apalagi musim hujan, olahraga yang baik adalah renang. Malah renang, terus udan-udanan bu renang gitu. Lah kan ini argumentasinya Pak Rahmat. Beliau mengikuti renang. Belum tentu orang lain mengiyakan. Itu namanya argumentasi. Atau Bu Meta, pada saat pandemi ini, karate olahraga yang bagus. Karena virus akan takut kalau kita melakukan gerakan karate. Terserah Bu Meta, argumentasinya Bu Meta. Nah, artinya pendapat orang itu beda-beda. Inilah namanya argumentasi. Atau tentang makanan, misalnya Mbak Maulida, mie ayam makanan yang sehat. Di sana terdapat ada banyak sayuran, ada daging ayam, kemudian ada kaldunya juga. Ya. Ada lagi yang lainnya, misalnya Mbak Naliza, aku paling suka gado-gado. Gado-gado adalah sayuran atau makanan yang paling sehat. Banyak sayur di sana, ada bayam, ada wortel, ada kobis. Terserah. Itu argumentasi masing-masing. Paham ya, Nak ya? Oke, berikutnya yang keempat, paragraf persuasi. Nah, kalau ini semua mengakui, semua membenarkan. Kalau Bu Tuti menyampaikan, tolong didengarkan ya. Ini yang contoh paragraf persuasi. Tidak Bu Tuti tulis agar kamu selain melihat juga mendengarkan. Nanti kalau ditayangkan semuanya, jadi kadang-kadang kamu terlena ya, tidak mendengarkan dengan baik. Oke ya, dengarkan baik-baik ya untuk yang paragraf persuasi. Masa pandemi masih perlu diwaspadai. Jangan sampai lengah menjaga kesehatan. Tetap jaga 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, makan bergizi, melakukan olahraga, menjaga jarak. Ayo kita patuhi anjuran 5M. Nah, ada kata ayo atau mari kita patuhi, itu berarti persuasi. Atau kamu menuliskan tentang sampah. Kalau tentang sampah, pastinya semua orang akan mengiyakan. Sampah harus dijaga. Dipilah-pilah mana yang plastik, mana yang ini. Mari kita gerak. Mari kita melakukan gerakan peduli sampah, itu persuasi. Oke, untuk paragraf, jenis paragraf, adakah yang ditanyakan? Narasi, deskripsi, argumentasi, persuasi. Adakah yang ditanyakan, sayang? Oke? Ya, 4 saja ya. Narasi, kemudian argumentasi, deskripsi, persuasi. Gampang ya? Anak-anak itu mudah, asal kamu bacanya dengan sungguh-sungguh. Ya, daripada juga dibaca. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf. Ya, jenis-jenis paragraf. Ini di tema 3, anak-anak. Tema 3 atau buku jilid 6C. Ada jenis paragraf. Juga muncul di
tema 2 atau jilid 6B ada di 2 buku itu muncul di paragraf. Dibaca semuanya ya. Berarti Bu Tuti nanti ketika memberikan soal di penilaian akhir semester, Bu Tuti akan mengeluarkan 4 paragraf. Ya, dibaca. Adakah pertanyaan? Oke. Ada? Lanjut dulu ya, nanti boleh di tengah boleh disampaikan. Sekarang masuk ke teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini butuh sekali kepiawaian kamu, kepandaian kamu mencurahkan semua wawasan yang ada dalam diri kamu. Jadi Bu Tuti minta sudah kelas 6 yang dibaca bacaan yang berkualitas. Bu, kalau novel-novel atau cerpen-cerpen yang AADC, Mbak Jeni, yang tentang itu ya remaja, itu boleh, itu untuk selingan, tapi bukan bacaan utama, ya. Yang lain-lainnya, yang putri-putri ini yang sudah membaca itu boleh, tapi untuk selingan, yang paling bagus itu adalah membaca buku yang punya wawasan luas, yang menambah pengetahuan kamu. Sudah kelas 6, hampir SMP, ya, digali wawasannya. Oke, jadi bacaannya yang berkualitas. Bu Meta itu IPS itu bagus tentang ASEAN. Bu apa namanya Bu Ana, PAI-nya juga banyak itu wacananya bagus. Kemudian Bu Esi, PKN itu juga bagus sekali. Pancasila itu melimpah. Kemudian Pak Rama juga kemarin menayangkan video itu semua literasi-literasi yang bagus. Kan harus sungguh-sungguh di sana. Ya, kemudian matematikanya Pak Jono juga banyak literasinya juga ya. Kalau kalian banyak membaca, nanti ketika kalian menulis karangan itu tidak kehilangan ngelek tadi loh, ngelek enggak apa ya kalimatnya ya aku bingung ya. Enggak. Jadi karena kalau terbiasa membaca, insya Allah pasti kosakatanya banyak sekali bermunculan. Oke, teks eksplanasi. Tolong ini urut susunan bagian teks eksplanasi ini diurutkan. Urut tidak boleh dibolak-balik, apalagi diganti. Paten, ya. 1. Yang pertama, pernyataan umum. Tema. Jadi di situ ada satu bentuk apa namanya? Diungkapkan dulu ada permasalahan apa, kemudian ada topik apa, gitu ya. Itu pernyataan umum. Nah, setelah pernyataan umum, kemudian deret penjelas sebab akibat. Kenapa kok ono kuwi? Diungkap di sini. Ya, contohnya, butuh contohkan ya, yang pernyataan umum ya, itu tentang panel surya yang kemarin pelatihan soal. Oh maaf, yang C dan D belum dapat ya. Ingatkan yang C dan D ya. Jadi ada contoh kalimat yang itu menyatakan pernyataan umum. Panel surya adalah sebuah alat berbentuk logam, mampu mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Itu muncul di situ ada masalah tentang yang dinamakan panel surya. Ada matahari, kemudian ada logam, ada energi listrik, itu muncul ada masalah di situ. Ini namanya adalah pernyataan umum. Oke, nah ini contoh yang kemarin. Contoh yang sebelum ini juga pernyataan umum tentang tanah longsor. Telah terjadi tanah longsor di Dusun Mekar kemarin malam. Nah, ini termasuk juga pernyataan umum. Jadi ada masalah, ada tanah longsor di Dusun Mekar. Berikutnya, setelah masuk ke pembahasan atau pernyataan umum, berikutnya adalah next ya Pak ya. Tentang deret penjelas. Yang kedua, deret penjelas. Deret penjelasnya adalah lempengan logam. Lempengan logam tersebut dirakit dalam jumlah yang banyak dan saling terhubung. Semakin banyak logam rakitan, semakin besar energi yang dihasilkan. Jadi ini penjelasan mengapa kok panel listrik itu bisa digunakan menjadi energi, maaf, panel surya
bisa digunakan menjadi energi listrik. Nah, dalam deret penjelas itu dijelaskan seperti itu. Seperti tadi, tanah longsor ya, kan baru pernyataan umum. Kemudian deret penjelasnya dijelaskan, tanah longsor terjadi karena penduduk Dusun Mekar telah melakukan hal yang salah. Mereka menebang pohon secara sembarangan. Ini penjelasnya. Jadi ada masalah. Nah, bagian deret penjelas itu adalah menjelaskan. Paham ya anak-anak ya? Jadi gampang kok sebetulnya itu. Jadi teks eksplanasi itu bukan laporan ya. Tapi benar-benar ada masalah. Kemudian masalah itu kita gali mengapa ada demikian gitu loh. Bukan laporan ya nak ya. Bukan berbentuk laporan ya, tapi benar-benar menggunakan kalimat-kalimat yang langsung. Ya, langsung mengupas, langsung membahas kejadiannya itu. Ya. Terus kemudian yang terakhir di dalam bagian teks eksplanasi setelah pernyataan umum, deret penjelas, kemudian kesimpulan. Kesimpulan ini akhirnya piye? Saranmu bagaimana? Kalau tadi yang tentang panel surya ya, panel surya sebagai solusi dalam pengembangan energi alternatif. Itu ya, itu kesimpulannya. Atau ketika tanah longsor ya, untuk warga sarannya adalah langsung saja ketika tanahnya sudah gundul diberi tanaman lagi atau dilakukan reboisasi misalnya seperti. Jadi kesimpulan itu solusinya. Kesimpulan itu solusinya atau saranmu apa? Ya. Nah, kalau laporan ini bedanya. Kalau laporan tidak ada saran kamu, ya, langsung laporan. Tapi kalau teks eksplanasi, kamu bisa memberikan saran. Ya. Kembali ke sebelum ini, masih teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi, diingat-ingat ya, itu ya pernyataan umum, deret penjelas atau sebab akibat, yang ketiga kesimpulan. Tidak boleh diwalik-walik atau tidak harus urut, ya harus urut. Oke. Ada pertanyaan sebelum masuk ke bidang-bidang teks eksplanasi untuk pernyataan umum, deret penjelas, kesimpulan? Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada, ya paham ya, insya Allah ya, bismillah ya. Berikutnya, di tayangan berikutnya ada bidang-bidang yang ditulis dalam bidang-bidang yang ditulis bidang-bidang yang ditulis dalam teks eksplanasi. Itu ada 3 ya nak ya, alam, sosial, dan budaya. Alam itu yang pengaruh dengan kondisi alam, kemudian sosial itu ya masalah-masalah masyarakatan, pengangguran, ekonomi, gitu ya. Kemudian budaya, bidang budaya itu kesenian, hasil kerajinan, terus kreativitas manusia. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan teks eksplanasi, langsung soal ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, Pak Rahmat untuk yang terakhir ya, soal-soal ya. Oke, soal-soal ya anak-anak ya. Oke, soalnya langsung boleh kamu jawab di chat atau boleh kamu langsung sampaikan lewat audio, boleh bebas ya. Nomor 1. Kalimat efektif berikut ini adalah yang mana anak-anak? Yuk. A. Banyak anak-anak yang sudah vaksin. Banyak anak-anak yang sudah vaksin. B. Selalu sering bermain game membuat malas belajar. C. Mari kita sungguh-sungguh mencari ilmu. D. Siapa yang telah akan mengerjakan tugas matematika itu dengan baik? Ya, siapa yang berani? Atau di chat boleh? Atau langsung disampaikan lewat audionya? C. A, B, C atau D? Ada, Bu. C. C. Iya, pintar. Masya Allah, anak hebat. Ya. Bulan, tapi itu sungguh-sungguh kok 2, Bu. Emang sungguh-sungguh. Katanya ada 2. Sungguh-sungguh gitu. Gak ada. Jadi, C
A tidak ya nak, banyak anak-anak. Kalau sudah banyak ya nggak usah pakai anak-anak. Kalau A salah ya, banyak anak-anak. Salah. Kalau sudah kata banyak, anaknya satu aja. Banyak anak gitu ya. Tapi kalau banyaknya dihilangkan ya anak-anak gitu. Ya nak ya. Jadi yang C yang benar ya. Ya Bu. Sungguh-sungguhnya, kalau sungguh-sungguh memang kata itu memang kata ulang. Sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh memang kata ulang. Ya. Menyangatkan ya. Jadi lebih menyangatkan. Itu benar, itu efektif. Sungguh-sungguh. Satu C, terima kasih yang sudah menjawab. Baik benar maupun salah tidak apa-apa. Budi acungin jempol semua. Nomor 2. Bagian-bagian teks eksplanasi yang tepat. Nah, gampang banget. Sudah muncul. Yuk. Ya, pintar. Pernyataan umum, deret penjelas, kesimpulan. Sip, pintar. Lanjut. Ini hanya sedikit nak soalnya, begitu yang penting kamu paham. Nomor 3. Nah, ini besok banyak keluar ini anak-anak ya. Materi yang digunakan untuk teks eksplanasi adalah. Ini termasuk kamu harus jeli. Kan tadi kan bidangnya kan bidang budaya, sosial, dan alam. Ya, B yang benar B. Pintar. Sekarang dijelaskan Bu Tutik ya, dengarkan baik-baik ya. Yang A ya, pengalamanku liburan bersama keluarga. Ini bukan teks eksplanasi. Pengalamanku liburan bersama keluarga. Ini adalah sebuah topik biasa, ini cerita biasa. Ini bisa dinarasikan. Ini masuknya ke narasi saja. Ya. Dan kalau C, acara lomba memasak nasi goreng. Maaf ya, itu goreng. Maaf. Acara lomba masak nasi goreng ya. Gorengnya apa ya Pak ya? Apa ya Bu? Nasi goreng. Ya lucu nih Pak Mulyadi lucu. Jadi yang C itu juga bukan teks eksplanasi. Ini hanya cerita biasa ya. Ini bisa dideskripsikan kalau ini ya. Deskripsi aja. Kemudian yang D, melihat teman-teman bermain layangan. Nah ini bisa dinarasikan saja. Jadi kalau yang benar itu yang B, terjadinya tanah longsor di Bukit Bintang. Atau bisa juga anak-anak sosial, misalnya terjadi pengangguran akibat pandemi. Nah itu ya. Apalagi yang budaya, misalnya pemerintah meningkatkan produktivitas masyarakat di bidang kerajinan. Bisa. Ya. Agak jeli ya anak-anak ya, agak hati-hati ya. Ini butuh keterampilan super tinggi nih ya. Kamu diuji nyali nih ya. Bagaimana kamu bisa mencerna dengan baik beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia. Ini penting sekali. Udah kelas 6 ya nak ya. Jadi soalnya sudah tingkat tinggi. Berikutnya yang terakhir untuk soal pada Zoom kali ini tentang formulir ya. Jadi pertanyaannya, formulir pengiriman uang disebut juga atau contoh yang lain begitu ya, ini agak kurang biar kayak kurang bagus ini ya. Formulir pengiriman uang itu bisa contohnya gitu ya. Contohnya adalah Wesel Pos, Bapak tulis di situ ya. Kemudian apa lagi nak? Selain Wesel Pos tadi, yep. Bang. Rekening? Slip. Slip, iya, slip di bank. Ya. Terus faktur. Ya. Kemudian kwitansi, nota itu termasuk ya. Faktur, kwitansi. Ya, ini bukan ini soal tadi butuh tak jedek isi sampai. Nomor 5 ya nak ya. Nomor 5 itu ada pergemaran ya. Maksudnya pergemaran itu kebiasaan atau sesuatu yang disukai oleh yang mengisi formulir. Bisa mengikuti ekskul, bisa sesuatu yang memang menjadi kesenangan dia di rumah, di sekolah atau di tempat bermainnya. Yang terakhir tentang cita-cita.
cita-cita ini ada sesuatu yang diimpikan, sesuatu yang diharapkan. Jadi bukan kegemaran ya. Karena ada yang salah menjawab ya. Kegemarannya jadi petani, bukan. Petani itu kemarin cita-cita. Lucu ya. kurang membaca dengan baik. Jadi anak-anak kata kuncinya bahasa Indonesia itu membaca dengan baik. Oke, selesai. Adakah yang mau bertanya? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Botan. Oke. Udah paham semuanya? Berarti tinggal anak-anak akan besok belajar membaca, meringkas, atau mencari yang penting-penting. Terus 2 Desember siap dengan penilaian akhir sekolah. Kemudian semester 2 sudah persiapan untuk kalian ke jenjang berikutnya. Jadi anak-anak kelas 6 ini kelas yang super, kelas yang hebat. Seperti Bapak dan Ibu gurunya juga semuanya hebat dan luar biasa. Beri support kepada kalian dan doa. Semoga kalian sehat, tetap semangat menjalani hari-hari yang indah. Ya, tetap semangat ya anak-anak ya. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan sayang? Enggak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, cukup? Oke, ya. Kalau cukup, nanti Budi akan akhiri. Mohon maaf anak-anak, ketika Budi menyampaikan tadi banyak hal yang tidak pas atau kurang berkenan, Budi mohon maaf. Dan tetap semangat, tetap sungguh-sungguh ya anak-anak ya, sungguh-sungguh meskipun kalian masuknya itu hanya 3 hari dalam sepekan, tapi dianggap setiap harinya kamu itu ke sekolah ya. Senin kamu meskipun Google Meet atau Zoom tetap kamu ke sekolah ya, tapi lewat dari hari ini meskipun tidak ke sekolah tapi kamu hadirkan diri kamu lewat Zoom, kamu juga sekolah lewat media yang lain. Oke, hari Kamis selamat ketemu di PTM. Jamnya pulang tetap ya nak ya. Pukul 11 pulang. Hari Jumat BT Aki, mohon tolong ya, meskipun BT Aki seragam tetap normal ya. Mohon maaf ya, BT Aki seragamnya tetap normal dan bersepatu meskipun itu BT Aki. Oke? Ya. Terima kasih anak-anak. Kita tutup dengan membaca doa. Sebelumnya istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna arinal batila warzuqna Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw Terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang berkah, sukses untuk kalian dunia dan akhirat. Amin. Mohon doanya ya untuk Bapak Ibu guru juga sehat, sukses. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Silakan. Terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sukses, selamat.